adik-adik? Sudah siap beribadah kepada Tuhan? Sudah ya? Apa kabar semuanya? Baik? Baik, puji Tuhan ya, karena Tuhan selalu memelihara kita. Makanya kita bisa kembali lagi berkumpul, beribadah kepada Tuhan, karena dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, mari kita mengangkat pujian. Ku tahu Bapa pelihara. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu, atas pemeliharaanmu kepada kami. Hingga saat ini kami bisa kembali lagi berkumpul, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau yang pimpin kami ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau yang boleh pakai cici koko yang membawakan firman Tuhan nanti, Kau juga yang pimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cici mau nanya. Adik-adik kira-kira udah berapa lama sih beribadah kepada Tuhan? Adik-adik udah berapa lama sih datang ke gereja? Pasti ada yang dari kecil, ada yang dari lahir, atau mungkin ada yang baru. Nah, tapi selama kalian beribadah itu, adik-adik tahu nggak tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan itu apa? Tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya dalam kita menjalankan kehidupan kita, kita tidak berbuat yang salah, kita tidak berbuat yang bad, supaya kita selalu mengingat apa itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu, waktu adik-adik melakukan ibadah di rumah, boleh nggak adik-adik main-main? Nggak boleh ya. Pada saatnya memuji Tuhan, boleh nggak kita malah diem doang? Nggak boleh ya, meskipun adik-adik di rumah, Tuhan melihat. Kita harus memuji nama Tuhan.
Seperti ada lagu yang bilang loh, kalau kita harus menyanyi untuk Raja segala raja. Siapa sih Raja segala raja kita? Iya, Tuhan Yesus. Jadi kita harus memuji nama Tuhan. Dan itu bukan hanya pada saat ibadah saja. Kita bisa memuji Tuhan setiap hari. Mari kita mengangkat pujian hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Cici akan memberikan pengumuman. Seperti biasa, hari Minggu kita ada ibadah jam berapa? Jam 1 siang. Ibadahnya lewat Zoom. Jadi, jam 1 siang nanti hari Minggu, Cici Koko akan mengirimkan link ibadah di grup WhatsApp Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan seperti biasa juga, hari Kamis pukul 6 sore akan ada persekutuan anak. Adik-adik boleh membukanya lewat link YouTube ya. Link YouTube yang akan dibagikan juga di grup WhatsApp GKI Sekolah GKI Ampera. Nah, adik-adik cuma bisa membuka link YouTube-nya pada saat jam 6 sore. Jadi sebelum jam 6 sore adik-adik belum bisa membukanya ya. Oke, pengumuman selesai. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Kau pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Kau yang boleh pakai Roh Kudus untuk menjadi pengingat akan kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin Cici Koko yang membawakan firman Tuhan, Kau yang pimpin kami, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik. Selamat malam. Nah, sekarang waktunya kita untuk ngapain? Mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama sekali lagi berdoa ya. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan. Kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa menyimpan setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum Cici cerita, adik-adik masih ingat gak ya Kamis kemarin itu cerita tentang apa ya? Aduh, pasti sudah banyak yang lupa nih. Cici kasih tahu sedikit deh. Nah, Kamis kemarin kita sudah dengar kalau ada satu orang anak kecil. Satu orang anak kecil Tuhan pilih untuk menjadi raja. Masih ingat gak nama anak kecilnya siapa? Betul, namanya Daud. Nah, satu hari Daud sedang jagain kambing domba papanya. Tiba-tiba dipanggil, Daud, kamu sini. Tinggalin itu domba-domba kamu, tinggalin. Nih, tolong kamu bawain makanan ya ke koko-koko kamu. Ada 3 koko-koko kamu lagi siap-siap mau perang. Nah, nih tolong kamu bawain makanan ya. Daud, oke. Lalu Daud pergi. Tunggu dulu. Tadi koko-kokonya ada berapa? Ada 3. Lagi siap-siap mau ngapain? Ada yang ingat? Mau perang. Waduh, ada perang apa itu? Apa yang terjadi? Perang sama siapa? Nah, ternyata waktu itu bangsa Filistin musuhnya orang-orang Israel. Filistin ini musuhnya orang-orang Israel. Mereka datang, mereka mau mengajak bangsa Israel perang. Mereka menantang bangsa Israel untuk perang. Nah, ketika itu di salah satu tentaranya orang Filistin ada satu orang yang badannya sangat besar, badannya sangat tinggi besar, kayak raksasa. Padahal orang-orang berdiri hanya setengahnya saja, tapi ternyata dia sangat tinggi sekali, badannya sangat besar sekali. Nah, nama orang yang badannya besar ini namanya Goliat. Siapa namanya? Namanya Goliat, betul. Nah, bangsa Filistin ini mengajak bangsa Israel perang. Katanya, coba siapa yang berani lawan Goliat nih, yang badannya sangat besar, yang sangat tinggi, jago perang. Coba kirimin satu orang yang berani lawan Goliat. Pasti gak ada yang berani nih, pasti. Aduh, katanya ini bangsa pilihan Tuhan. Katanya Tuhan menyertai bangsa ini. Mana masa gak ada yang berani lawan Goliat, lawan yang prajurit yang badannya sangat besar ini. Nah, ketika itu Daud yang tadi disuruh papanya bawa makanan ke koko-kokonya. Lalu Daud setelah sampai, Daud kasih makanannya, Daud lihat, waduh, apa yang terjadi nih?
Apa yang terjadi? Dia tanya ke orang-orang. Lalu orang-orang kasih tahu kalau sedang mau perang. Ada bangsa Filistin yang menantang orang Israel untuk perang. Lalu ada satu orang yang badannya besar tuh, kelihatan kan tuh. Dia menantang satu orang untuk lawan dia. Tapi tentara Israel gak ada yang berani. Iyalah, siapa yang berani lawan yang badannya sangat besar kayak raksasa gitu? Gak ada yang berani. Lalu Daud nanya-nanya terus. Lalu kokohnya bilang, aduh, ini anak kecil ngapain di sini? Pulang. Disuruh pulang sana. Mending kamu jagain kambing domba papa kamu. Pulang. Anak kecil tempatnya bukan di sini. Jangan di sini. Ini di tempat perang. Kamu ngapain masih kecil? Mending sana. Pulang ke rumahnya. Lalu Daud bilang, ya sudah, memang kenapa? Kan saya hanya bertanya. Tetapi setelah dilihat-lihat, tidak ada satupun tentara Israel yang berani melawan Goliat. Tidak ada satupun tentara Israel yang berani maju melawan Goliat. Lalu akhirnya Daud pergi dari tempat kokohnya itu. Kira-kira Daud kemana ya? Ada yang tahu? Nah, ternyata Daud pergi ke depan Raja Saul. Waktu itu Raja Israel itu namanya Raja Saul. Lalu Daud datang ke depan Raja Saul, bilang, Raja, jangan takut Raja, sebab aku ini bakalan lawan Goliat. Siapa yang ngomong tadi aku? Ya, Daud anak kecil yang masih sangat muda, yang kerjaannya jagain kambing domba papanya, bilang, aku ini bakal lawan Goliat, seorang anak kecil. Lalu Raja bingung, gimana ini ya? Masa ini anak kecil mau melawan Goliat? Gimana caranya? Nah, akhirnya Daud bilang, gak apa-apa Raja, aku biasa ini jagain kambing domba papaku loh. Nah, kalau jagain kambing domba biasanya suka ada singa yang mau makan domba-dombanya. Aku lawan singa itu. Nah, selain singa juga biasa ada beruang-beruang yang mau makan kambing dombanya. Aku juga lawan. Nah, Raja, kalau Tuhan melindungi Daud, melindungi aku dari singa-singa, dari beruang-beruang, masa Tuhan tidak melindungi aku dari Goliat? Tuhan pasti akan melindungi aku juga untuk melawan Goliat. Akhirnya Raja Saul bilang, ya sudah, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Daud dikasih pakaian perang. Coba adik-adik lihat, Daud dikasih baju perang. Tetapi adik-adik harus ingat, Daud anak-anak masih kecil. Kira-kira muat gak tuh? Ternyata kegedean baju perangnya. Daud akhirnya bilang, aduh, kalau pakai ini gimana geraknya? Gak bisa gerak nih, gak bisa pakai baju kayak gini, terlalu besar, terlalu berat untuk dia. Akhirnya Daud bilang ke raja, ya sudah, aku gak usah pakai ini. Nih, ku kembalikan. Nih, ku balikin baju perangnya. Nah, akhirnya Daud pergi berperang cuman bawa apa? Dia cuma bawa tongkat dan dia pergi mengutin batu-batu. Dia ambil 5 buah batu. Dia masukkan ke dalam kantongnya. Jadi dia bawa apa untuk perang? Dia bawa tongkat dan juga 5 buah batu. Nah, sedangkan Goliat tadi badan yang sangat besar, pakai baju perang. Dia sudah siap-siap bawa pedang, dia sudah siap-siap bawa perisai, sudah siap-siap bawa tombak yang ukurannya sangat besar. Tetapi Daud datang hanya bawa tongkat dan 5 buah batu. Nah, ketika Daud sampai di tempat perang, Goliat bilang, waduh, emangnya saya ini apa ya? Kok dia mau lawan saya bawa-bawa tongkat? Emangnya saya ini anjing ya? Kamu mau ngusir saya pakai tongkat? Lalu Goliat meledek, mana nih? Aduh, gimana nih bangsa Israel? Masa yang dikirim
untuk melawan aku Goliat? Anak kecil. Masa yang dikirim untuk melawan tentara yang hebat, tentara yang badannya besar ini? Anak kecil. Adik-adik jangan lupa ya, bagaimana Goliat ini adalah seorang prajurit, seorang tentara. Dia sudah biasa berperang. Dia dari kecil sudah belajar berperang pastinya. Nah, terus terlebih lagi badannya ini sangat besar. Coba adik-adik bandingkan dengan Daud yang masih kecil. Badan Goliat ini sangat besar sekali. Dia juga sudah siap-siap bawa peralatan perang. Dia sudah siap-siap pakai baju perang. Dia sudah siap-siap pakai bawa pedang, bawa perisai. Sedangkan Daud, seorang anak kecil, pakai baju perang juga enggak. Bawa alat perang juga enggak. Apa yang dia bawa tadi? Tongkat dan 5 buah batu. Tetapi kok Daud berani sekali ya mau melawan Goliat? Kok Daud mau ya datang melawan Goliat, padahal tentara-tentara Israel yang lainnya yang biasa belajar berperang, yang sudah siap-siap pakai baju perang, tidak ada yang berani. Yang lebih besar daripada Daud, yang sudah biasa menghadapi situasi perang, tidak ada yang berani. Tetapi Daud datang, seorang anak kecil ini datang berani. Dia dengan berani, dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan pasti akan menyertai dia, pasti akan menolong dia. Nah, ketika dia siap-siap, mereka berdua siap-siap mau perang, Goliat siap-siap, Daud siap-siap. Daud buka kantongnya, Daud ambil 1 buah batu. Daud ambil berapa batu? 1 buah batu saja. Daud ambil 1 buah batu, lalu dia taruh di tongkatnya, di talinya. Dia ngapain? Dia putar-putar dan set. Dia ngapain? Dia lempar batunya ke Goliat. Lalu 1 buah batu itu, hanya 1 buah batu itu mengenai set, kena kepalanya Goliat. Lalu apa yang terjadi adik-adik, coba kita lihat. Ternyata Goliat langsung jatuh. Goliat langsung jatuh kena batu itu. Dia langsung mati. Dia langsung kalah kena batu itu. Tadi Daud lawannya pakai apa? 1 buah batu loh yang dia lemparkan, lalu kena kepalanya Goliat. Kena kepalanya Goliat dan ternyata Goliat langsung kalah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pikir, mungkin gak sih seorang anak kecil yang gak pakai baju perang, gak pernah berperang, gak pernah belajar pegang pedang, gak pernah belajar cara perang, cuman bawa tongkat sama batu, melawan seorang yang badannya besar kayak raksasa, yang sudah biasa berperang, yang sudah siap-siap untuk perang, sudah pakai baju perang. Mungkin gak sih adik-adik, kalau menurut adik-adik Daud bisa menang? Kalau menurut Cici juga hal ini tidak mungkin. Seorang anak kecil melawan seorang prajurit yang badannya seperti raksasa. Menurut Cici hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi adik-adik ingat apa yang Daud bilang kepada kepada Goliat, kepada orang-orang banyak, kalau Daud datang melawan Goliat ini dengan nama Tuhan Allah, dengan nama Tuhan yang menciptakan semesta alam ini, dengan nama Allah bangsa Israel. Daud dengan berani, Daud dengan beriman datang dengan nama Tuhan, datang dengan nama Allah bangsa Israel. Daud percaya kalau Tuhan menyertainya, Daud percaya kalau Tuhan memimpinnya. Maka Daud dengan berani melawan Goliat, dan ternyata betul Tuhan memimpinnya, Tuhan menyertainya, sehingga hanya dengan 1 buah batu yang dia lemparkan langsung tepat kena kepalanya Goliat, dan Goliat pun kalah. Ternyata betul
karena pimpinan Tuhan, dengan senjata begitu saja Daud yang masih anak kecil bisa menang segala sesuatu yang kita lihat. Mustahil, tidak mungkin ternyata kalau Tuhan menyertai hal itu bisa terjadi. Ternyata kalau Tuhan mengizinkan hal itu bisa terjadi. Nah, ketika Goliat sudah jatuh, Goliat sudah kalah, bangsa Israel pun langsung bersorak-sorak. Bangsa Israel pun langsung pergi mengejar bangsa Filistin. Mereka pun mengejar bangsa Filistin dan bangsa Filistin pun lari, takut. Mereka kabur ketakutan. Akhirnya bangsa Israel yang menang melawan bangsa Filistin. Nah, kita harus ingat siapa sih yang memberikan kemenangan ini? Apakah karena hebatnya Daud? Apakah karena pintarnya Daud? Apakah karena Daud yang berani? Makanya bangsa Israel bisa menang. Makanya Daud bisa mengalahkan Goliat? Bukan. Adik-adik ingat-ingat lagi apa yang Daud bilang kepada Goliat. Kalau kamu ini, engkau Goliat, mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Lalu jawabnya, kalau Daud gimana? Tetapi aku, Daud, mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud datang melawan Goliat dengan nama Tuhan. Daud datang melawan Goliat dengan nama Allah bangsa Israel. Jadi yang memberikan kemenangan itu Daud karena hebatnya Daud? Bukan, tetapi karena apa? Tadi Daud bilang karena Tuhan yang memberikan. Karena Daud datang dengan nama Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan Daud. Karena Tuhan yang membiarkan Daud memiliki keberanian. Karena Tuhan yang mengizinkan Daud untuk melawan Goliat. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud melawan Goliat, sehingga bangsa Israel pun bisa menang melawan bangsa Filistin. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Daud yang melawan Goliat ini? Yang pertama, adik-adik harus ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang begitu baik. Dia bisa memakai apapun, dia bisa memakai cara apapun, siapapun untuk menolong kita. Seperti Tuhan yang mau menolong bangsa Israel dari bangsa Filistin, Tuhan memakai seorang anak kecil yang kita lihat, tidak mungkin nih bisa. Tetapi Tuhan mampu, Tuhan memakai, Tuhan mau memakai apapun, siapapun Tuhan bisa. Tuhan mampu, Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Nah, ketika kita menghadapi masalah pun, adik-adik harus selalu ingat kalau kita ini punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang sangat kuat, punya Tuhan yang bisa melakukan apa saja, Tuhan yang baik kepada kita. Maka kita pun ketika kita menghadapi masalah harusnya kita ngapain? Kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Harusnya kita berdoa kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Nah, kalau adik-adik menghadapi masalah, adakah kita berdoa? Adakah kita berdoa meminta pertolongan Tuhan? Tetapi adik-adik jangan hanya berdoa saja. Jangan cukup kita berdoa ketika misalnya nih kita mau ulangan. Tuhan, besok saya mau ulangan. Tuhan tolong saya ya. Tetapi sayanya nonton TV, main game, nonton YouTube. Kayak gitu benar? Tentu saja salah. Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita pun harus berusaha. Kita pun harus belajar. Kita pun harus berusaha melewati masalah kita. Nah, itu yang pertama yang kita bisa pelajari dari cerita Daud yang melawan Goliat ini. Kemudian satu lagi yang Cici mau bagikan kepada adik-adik. Ketika Daud dipakai Tuhan untuk melawan Goliat, ketika Daud yang sudah mengalahkan Goliat itu, Daud tidak sombong. Daud tidak merasa bahwa dirinya ini hebat,
Daud tidak merasa bahwa yang mengalahkan Goliat ini kan saya, Daud. Daud tidak merasa seperti itu. Tetapi Daud sadar, Daud tahu, Daud tahu sekali kalau selama ini yang melindungi dia dari singa, yang melindungi dia dari beruang, yang menolong dia melawan Goliat itu adalah Tuhan. Semua karena Tuhan. Daud tahu kalau Daud ini hanya dipakai untuk melawan Goliat, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tetapi Daud tahu karena semuanya ini karena Tuhan. Semuanya ini karena Tuhan. Daud sama sekali tidak mau menyombongkan dirinya hebat. Daud tidak mau bilang ke orang-orang kalau, wah aku ini dari kecil udah hebat loh. Daud tahu kalau semua ini karena Tuhan yang berikan, Tuhan yang izinkan, Tuhan yang mau memakai Daud. Nah adik-adik, ketika Tuhan mau memakai kita, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan mau pakai kita di setiap pekerjaannya, di setiap pelayanannya. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merasa kalau ini semua karena kita bisa. Karena iyalah Ci, kan aku pintar. Iyalah Ci, kan ini karena emang aku bisa. Begitukah? Tentu saja tidak boleh. Kita jangan sampai sombong ketika Tuhan mau memakai kita. Jangan sampai kita merasa kita hebat ketika Tuhan mau memakai kita. Kita harus selalu ingat kalau semuanya itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan. Karena Tuhan kita yang berkuasa mau memakai kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong ketika Tuhan mau pakai kita. Kita harus selalu ingat kalau Tuhan mau pakai kita karena Tuhan berkuasa. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan, kepintaran untuk Tuhan pakai. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu. Allahku besar, kuat dan perkasa. Adik-adik masih ingat ya lagunya ya? Yuk kita mau nyanyikan sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah adik-adik, yuk kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami firman Tuhan. Tuhan memberikan kami contoh-contoh teladan di dalam Alkitab. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami tahu bagaimana anak Tuhan harus bersikap di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa selalu ingat kami mempunyai Tuhan yang hebat. Kami mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang mampu melakukan segala sesuatu. Tolong kami supaya kami selalu mau mengandalkan Tuhan di setiap situasi, di setiap masalah kami, di setiap kehidupan kami. Tolong kami ketika Tuhan mau memakai kami, agar kami tidak menjadi orang yang sombong, orang yang merasa hebat. Tetapi Tuhan tolong kami supaya kami selalu mengingat bahwa setiap kesempatan, setiap kekuatan, kehebatan, kepintaran yang semua itu Tuhan yang berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk selalu mengingat, untuk selalu mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin.